Salam, selamat siang sahabat terkasih. Mari kita menenangkan hati, mengambil waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca Yeremia 17 ayat 5-14. Firman ini menolong kita melihat dengan jujur kemana hati kita bersandar dan kepada siapa kita menaruh pengharapan. Mari kita membaca Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita renungkan sejenak. Apakah ada area dalam hidup kita di mana kita lebih mengandalkan diri sendiri daripada berserah kepada Tuhan? Firman Tuhan ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyadarkan hati. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sahabat terkasih, gambaran ini berbicara tentang hidup yang terlihat bertahan tetapi tidak bertumbuh. Hidup tanpa bersandar kepada Tuhan mungkin tetap berjalan, namun kering di dalam. Ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sahabat terkasih, disinilah kontrasnya. Bukan soal situasi, tapi soal sumber kepercayaan. Mari kita diam sejenak dan mengucap syukur karena Tuhan rindu kita berakar di dalam Dia. Ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Sahabat terkasih, firman ini mengingatkan kita bahwa hati manusia bisa menipu. Apa yang terasa benar belum tentu sejalan dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu firman Tuhan, bukan hanya perasaan. Ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sahabat terkasih, Tuhan mengenal kita lebih dalam daripada kita mengenal diri sendiri. Dan penghiburannya, Tuhan menyelidiki hati bukan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan dan membentuk. Ayat 11. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang bebal. Sahabat terkasih, ayat ini berbicara tentang keuntungan yang diperoleh dengan cara yang salah. Firman Tuhan mengingatkan, segala sesuatu yang tidak dibangun di atas Tuhan tidak akan bertahan lama. Ayat 12-13. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu
akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sahabat terkasih, Tuhan disebut sebagai sumber air hidup. Ini mengikat kembali gambaran pohon di tepi air. Hidup yang meninggalkan Tuhan akan kehilangan sumbernya. Ayat 14, sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sahabat terkasih, ayat ini adalah doa. Doa orang yang sadar bahwa hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Mari kita baca sekali lagi secara perlahan ayat 14. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sahabat terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita jujur. Kepada siapa kita bersandar? Dari mana kita menarik kekuatan? Tuhan tidak hanya ingin kita bertahan, tetapi hidup yang berakar, bertumbuh, dan dipulihkan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau yang mengenal hati kami, Engkau tahu di mana kami lemah, dan Engkau tetap setia memanggil kami kembali kepadamu. Ajari kami untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi menaruh harapan sepenuhnya kepadamu. Sembuhkan hati kami, pulihkan iman kami, dan tuntun kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya pembacaan firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan yang menenangkan dan menguatkan iman kita di setiap musim kehidupan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Sahabat terkasih, kiranya pembacaan firman Tuhan hari ini menjadi Sahabat terkasih, kiranya pembacaan firman Tuhan hari ini menjadi saat yang menenangkan dan menguatkan iman kita di setiap musim kehidupan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.